selesai. Asik, jam istirahat. Kita main yuk. Kita main tikus dan kucing. Ya, seru banget. Mari kita timpa. Pempa, Wayung, dan Glenn. Ore, Joan, kamu kalah. Berarti kamu jangan jadi kucingnya. Tugasmu mengejar dan menangkap kami. Oke, kalian siap-siap. Dalam hitungan kelima, aku mengejar kalian. 1, 2, 3, 4, 5. Awas, ada Helen. Jangan sampai ketangkap. Kalau ketangkap, kan akan susah lepas dari Helen. Kita balik ke kelas aja yuk, daripada kita kena masalah. Ayo, jam istirahat sudah selesai. Anak-anak kembali ke kelas untuk belajar. Helen adalah nama panggilan dari Helen Keller. Helen lahir sehat, seperti bayi lainnya. Sayangnya, pada usia 19 bulan, sebuah penyakit menyerang tubuhnya, sehingga ia kehilangan penglihatan dan pendengarannya. Dunia Helen yang ceria dan penuh cinta jadi berubah sangat sunyi, gelap dan sunyi. Helen kecil jadi tidak bisa bicara. Dunianya sepi, benar-benar sepi. Ia tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Tidak heran, Helen sering memukul meja. Ia juga menumpahkan air minum dan berteriak saat ia sedang kesal. Syukurlah, Tuhan mengirimkan seorang guru, seorang sabar, yang memiliki hati Tuhan, yang penuh cinta untuk mendampingi Helen. Ana Sullivan namanya. Maaf, Ibu N. Saya benar-benar membutuhkan Ibu. Helen semakin menyedihkan. Ia berteriak dan tidak terkendali. Ibu Kate, Helen adalah manusia. Pastinya dia mempunyai cita-cita, perasaan, dan keinginan. Saya terima tugas saya untuk membimbing Helen dan untuk mencapai semua hal itu. Tapi Helen buta dan tuli. Dia tidak bisa menyatakan keinginannya kepada kami. Demikian juga kami tidak bisa bicara apapun kepada Helen. Kuncinya adalah di bahasa. Bahasa, Ibu Ana, saya jelaskan sekali lagi ya. Helen itu tuli, jadi dia tidak bisa mendengar satu kata pun dari kami. Helen juga buta, jadi dia tidak bisa melihat apa yang kami sampaikan. Tidak satu kata pun. Itu sebabnya kita perlu bahasa lain, yaitu bahasa isyarat. Bahasa yang bisa kita pahami dan Helen juga pahami. Kami tidak tahu bahasa itu. Belajar. Ayo kita belajar. Helen dan kita harus belajar bahasa isyarat itu. Itu syarat agar kita bisa berkomunikasi dengan Helen. Saya tidak punya waktu untuk hal konyol seperti itu. Waktu saya sudah tersita untuk hal penting.
saya harus mengurus pabrik, perkebunan, percetakan, dan hal lain. Cukup bagi saya bila Ibu Ana bisa merubah sikap Helen yang liar itu menjadi bisa dikendalikan. Pelayan, kesini. Iya Tuan, ada apa? Tolong Ibu Ana ini diantarkan ke kamarnya. Nanti saya antar ke kamar Bu Ana. Setelah beberapa hari, ibu guru Ana hidup bersama Helen. Helen masih tetap berteriak dan tidak mau diatur. Tetapi ibu guru Ana tidak menyerah. Helen? Kak, lihat. Apa yang dilakukan Helen kepada Bu Ana? Helen juga sedang belajar kok, seperti kita. Kok seperti orang bertengkar sih kak? Lalu Bu Ana seperti sedang dimarahi oleh Helen. Iya kak, tuh lihat ada piring terbang. Ih, serem. Itu bukan urusan kita. Biarkan Bu Ana mengajarnya dengan caranya. Ya sudah, ayo kita main sendiri aja ya. Yang penting kita tidak dikenai gelas kaca ya. Justru kita harus mendoakan agar Bu Ana bisa menolong Helen. Oh iya, kasihannya kalau terus-terusan seperti orang bertengkar, capek juga kan? Iya, ayo kita mendoakan mereka. Benar, kita harus mendoakan mereka supaya mereka dapat belajar dengan baik. Mari kita kembali ke kelas. Doll. D-O-L-L. Doll. D-O-L-L. Doll. Bu Ana, Anda membuang waktu Anda untuk mengajar Helen. Helen hanya tertarik pada makanan dan bukan pada yang lain. Kalau begitu aku akan coba dengan makanan. C A K E K C A K E K. Anda seperti mengajari seekor monyet. Monyet akan patuh untuk mendapat makanan. Sudahlah James, lakukan apa yang menjadi urusanmu dan saya akan melakukan setiap kewajiban saya. Baiklah Bu Ana, saya akan pergi ke perkebunan mengawasi panen daun tembakau. Permisi Bu Ana. Dia adalah anak yang paling pintar di rumah ini. Helen pasti bisa. Helen pasti bisa. Helen ternyata mengunci pintu kamar belajar. Lalu Helen keluar untuk menyembunyikan kunci itu. Butuh waktu dan bantuan orang lain untuk akhirnya membantu Bu Ana keluar dari kamarnya. Hari berganti hari, penolakan Helen kepada Bu Guru Ana terus terjadi. Tetapi Bu Guru Ana tetap berusaha
dan terus berusaha untuk mengajar Helen. Ibu Anna, ini adalah hari terakhir Ibu mendidik Helen. Kami berterima kasih atas segala waktu dan perhatian. Berilah saya kesempatan untuk mendidik Helen. Kesempatan itu telah diberikan, dan hasilnya tidak ada. Berilah saya kebebasan untuk mendidik Helen. Bukankah selama ini saya telah memberikan kebebasan? Kami membebaskan Anda menggunakan semua ruangan ini untuk belajar. Anda boleh belajar di taman, bahkan di perkebunan. Dan Anda bebas meminta fasilitas apapun untuk belajar. Kebebasan yang saya minta adalah membiarkan saya bekerja dengan cara saya. Baik, saya penuhi permintaan Anda. Saya tidak akan mencampuri cara mendidik Anda. Saya beri waktu 2 hari lagi saja untuk mendidik Helen. Bu Anna, biarlah Helen makan dari piring itu. Itu cara makan dia. Mengambil makanan dari piring-piring kami. Pelayan, ambil piring baru untuk Bu Anna. Ini bukan mengenai makanan saya. Tapi Helen juga harus tahu cara makan yang baik dan benar. Helen juga harus belajar tentang kesopanan. Dia harus mengembalikan apa yang sudah dia buang. Helen harus mengisi teko ini dengan air. Helen harus belajar sopan santun. Kurang ajar dia memperlakukan anak kita dengan kasar. Biarkan Anna mendidik Helen dengan caranya. Kita beri waktu 2 hari kepadanya. Duduklah kembali, Helen. Bukankah kamu baru saja berjanji akan membiarkan Anna bekerja dengan caranya? Water. Water. Air adalah satu kata yang mengubah kehidupan Helen. Dari kata air, Helen paham bahwa setiap kata mempunyai makna. Bukan hanya sebuah hafalan yang menyiksa dirinya. Dari kata air inilah Helen dengan penuh semangat belajar puluhan kata, ratusan kata, bahkan ribuan kata dalam sehari. Bu Anna kemudian membawa Helen ke taman. Di sana, dia diperkenalkan kata tanah, bunga, dan kupu-kupu, serta lainnya. Akhirnya, Helen mampu memahami semua yang diajarkan oleh ibu guru Anna. Kekuatan cinta membuat ibu guru Anna bisa sabar memahami keadaan Helen. Kekuatan cinta membuat ibu guru Anna menemukan cara mengajar Helen. Kekuatan cinta dan empati membuat Helen bisa maju belajar dan berhasil menjadi perempuan pertama yang tunanetra dan tunarungu. Namun, berhasil menjadi seorang penulis, aktivis politik, dan dosen. Dia selalu dikenang sebagai contoh kekuatan besar
terhadap advokasi bagi orang-orang dengan disabilitas. Waduh, ceritanya bagus banget. Kak Alex sampai nggak bisa kedip tadi pas nonton. Dramanya, aktingnya teman-teman top. Ayo, siapa yang mau gabung tim drama, ngomong sama guru sekolah minggunya ya, sama kakaknya. Supaya nanti didaftarin, jadi pelayanan selanjutnya bisa ikutan drama. Melayani Tuhan lewat cerita seperti itu. Nah, jangan ragu ya buat daftar ya. Nah, sekarang kita lihat kisah yang tadi. Siapa yang masih ingat nama pemeran utamanya? Yang kenceng dong, Kak Alex nggak bisa denger nih. Herman. Bukan Herman, namanya Helen. Helen Keller. Helen ini anak yang unik. Setiap anak itu tuh unik, beda-beda. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang kulitnya putih cerah, ada yang kulitnya putih dongker kayak Kak Alex, macam-macam. Helen juga unik. Cara dia berkomunikasi sama orang, cara dia ngobrol sama orang, beda sama cara orang pada umumnya. Karena keunikannya itu, Helen kadang tidak dimengerti oleh orang lain. Sulit orang buat ngertiin Helen. Tapi Tuhan baik. Tuhan kirimkan seseorang yang sabar luar biasa, yang pengertian luar biasa, yang mencintai Helen dengan luar biasa. Siapa namanya? Siapa namanya? Benar, Ibu Ana atau Ibu En. Kita sebut aja Ibu Ana biar gampang ya. Ibu Ana ini guru yang mengajari Helen. Helen yang tadinya tidak dimengerti, perlahan-lahan dengan sabar didampingi oleh Ibu Ana sampai Helen akhirnya bisa belajar banyak hal. Mulainya dari mana? Dari air. Coba, cara Tuhan itu tuh unik. Dari air, Helen akhirnya bisa belajar banyak hal. Itu semua karena dibantu sama Ibu Ana. Karena dia belajar banyak hal, dia menjadi orang yang pintar, dia orang yang peduli sama orang lain, dia menjadi seseorang yang aktif membela orang-orang yang lemah, dia jadi orang yang hebat, jadi berkat buat banyak orang, nolong banyak orang, top. Padahal di awal, dia ini kata banyak orang itu punya keterbatasan. Tapi keterbatasan itu nggak membuat Helen berhenti. Helen malah terus belajar sehingga ia bisa tolong banyak orang. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah ini? 1. Setiap orang itu unik. Jadi kalau kita ketemu sama teman kita yang unik, yang mungkin berbeda dari kita, jangan diledekin. Karena mungkin dia punya cara yang berbeda sama kita. Dan dia juga bisa bertumbuh, bisa berkembang dengan caranya. Sehingga dia nanti bisa jadi berkat juga buat banyak orang. Karena dia juga diciptakan Tuhan dengan penuh cinta. Seperti Tuhan juga menciptakan kita dengan penuh cinta. Yang kedua, setiap orang itu tuh unik, termasuk kita. Kak Alex, Kak Parlin, Kak Keisha, kita semua nih unik-unik. Maka kita harus pakai keunikan kita untuk bisa tolong orang lain jadi berkat. Kita harus mencintai orang lain seperti Tuhan juga mencintai kita. Pernah nggak dengar ayat ini? Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Maka adik-adik, mari kita mencintai orang lain apapun kondisinya. Karena mereka dan kita juga dicintai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
ketawa. Dia harus mengembalikan apa yang sudah dia buang. Helen harus bukan. Cari lewat sobat pengusir sepi, sibuk cari like di sosmed pribadi.